Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eyudora Venus Widianto. Saat ini saya akan membacakan cerita dengan judul Lutung Kasarung. Mau dengar gak teman-teman? Oke, aku ceritain ya. Lutung Kasarung. Sepulangnya Raden Kamandaka atau Raden Banyak Catra dan adiknya Raden Banyak Ngampar dari Pasir Luhur ke Pajajaran, ayahnya Prabu Siliwangi berniat untuk memundurkan diri sebagai Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi pun memanggil kedua putranya, "Anakku Raden Banyak Catra dan Raden Banyak Ngampar, ayahanda berniat untuk mengundurkan diri sebagai Raja Pajajaran. Kaulah yang seharusnya menjadi Raja Pajajaran, Raden Banyak Catra. Tetapi karena engkau belum menikah dan engkau belum memiliki istri, maka ayahanda memiliki keputusan untuk kalian berdua. Barang siapa yang sanggup membawa 10 orang putri kembar, maka dialah yang akan menjadi Raja Pajajaran." Raden Banyak Catra pun menjawab, "Baik ayah, hamba akan mengikuti keputusan ayah. Hamba akan pergi ke timur bersama kedua abdi hamba, Ki Kolot dan Ki Maung." Raden Banyak Catra dan abdinya pergi ke arah Pasir Luhur, sementara adiknya Raden Banyak Ngampar pergi ke arah barat. Di Pasir Luhur, Raden Banyak Catra dan abdinya tinggal di lereng Gunung Slamet di desa Batur Agung. Pada suatu hari, Raden Kamandaka mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk pergi ke Sawangan. Di tempatnya Goa Jati Jajar, Raden Banyak Catra atau Raden Kamandaka bersemedi untuk memohon petunjuk kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Raden Banyak Catra mendapat pakaian ajaib. Jika dia mengenakan pakaian itu, maka dia akan berubah menjadi lutung. Pada suatu hari, Adipati Pasir Luhur sedang berburu di hutan. Ia mendapatkan seekor lutung yang jinak. Lutung itu diberi nama Lutung Kasarung. Lalu lutung itu dibawa ke Kadipaten. Dia memerintahkan, siapa yang bisa memberi makan lutung ini, maka dialah yang berhak memelihara lutung ini. Ternyata di antara semua putri, hanya Dewi Ciptarasalah yang bisa memberi makan lutung itu. Dewi Ciptarasa sangat baik. Dewi Ciptarasa juga sangat senang bisa memelihara lutung itu. Lutung itu pun juga sangat baik kepada Dewi Ciptarasa. Pada suatu malam, Raden Kamandaka melepas pakaian ajaibnya itu dan dia berubah menjadi manusia. Dewi Ciptarasa terkejut melihatnya dan Dewi Ciptarasa pun berseru, "Hah, ternyata selama ini lutung itu adalah manusia. Dan siapa namanya?" Raden Kamandaka pun menjawab, "Nama saya Raden Kamandaka, Tuan Putri. Mohon izin untuk merahasiakan hal ini kepada semua orang." Dewi Ciptarasa pun menjawab, "Baik Raden Kamandaka, hamba akan merahasiakan hal ini." Beberapa waktu kemudian, Dewi Ciptarasa dilamar oleh raja yang kejam bernama Raja Pulebahas. Dewi Ciptarasa sebenarnya tidak mau, tetapi dia bingung bagaimana cara menolaknya. Dan Dewi Ciptarasa pun memberikan syarat-syarat kepada Raja Pulebahas, antara lain membawa kain mori sebanyak 40 kodi. Dewi Ciptarasa dijemput oleh 40 orang putri kembar. Mempelai laki-laki tidak boleh membawa senjata. Dan saat mempelai perempuan ingin turun dari tandu, mempelai laki-laki harus membantu. Dewi Ciptarasa juga meminta untuk pertemuan pengantin dilakukan di perempatan jalan Kadipaten Pasir Luhur. Hari pernikahan pun tiba. Saat Raja Pulebahas ingin membantu Dewi Ciptarasa turun dari tandu, Lutung Kasarung itu melompat dan menghunuskan pisau kepada Raja Pulebahas. Raja Pulebahas pun meninggal.
prajurit Nusa Tembini marah dan akan mengancam Kadipaten Pasir Luhur akan membawa prajurit yang banyak dan besar. Adipati Pasir Luhur pun ketakutan. Melihat ayahnya ketakutan, Dewi Citarasa membantu menenangkan. Ayahanda, semua masalah ini bisa terselesaikan bersama Raden Banyakcatra. Akhirnya Adipati pun menjadi lebih tenang. Dewi Citarasa akhirnya menikah dengan Raden Banyakcatra atau Raden Kamandaka. Setelah hari pernikahan, Raden Kamandaka meminta izin untuk pulang ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ternyata adiknya Raden Banyaklabur sudah menjadi Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi pun berkata, "Anakku, Raden Banyakcatra, engkau tidak terpilih sebagai Raja Pajajaran karena engkau memiliki luka di lambung akibat engkau berkelahi dengan adikmu dulu." Raden Banyakcatra pun menjawab, "Tidak apa-apa ayahanda, hamba menerima semua ini dengan lapang dada." Tidak lama ada utusan yang melaporkan bahwa Kadipaten Pasir Luhur diserang oleh prajurit Nusa Tembini. Raden Banyakcatra beserta istri dan adiknya meminta izin untuk pergi ke Pasir Luhur bersama prajurit Pajajaran. Sesampainya di Pasir Luhur terjadi peperangan sengit antara prajurit Pajajaran dan prajurit Nusa Tembini. Prajurit Nusa Tembini pun bisa dikalahkan. Adipati Pasir Luhur semakin menaruh kepercayaan kepada Raden Kamandaka dan Raden Kamandaka dinobatkan sebagai Adipati Pasir Luhur. Adipati Kamandaka memimpin Kadipaten Pasir Luhur dengan bijaksana. Masyarakat pun bisa hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Dengan cerita tersebut, kita memiliki pesan bahwa kita harus berjiwa besar kepada keputusan orang tua dengan lapang dada. Sekian, terima kasih.